Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Abdillah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Refraksi Optisi Universitas Widyasada. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Andi Maulana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan mengenai analisis penggunaan bahasa yang digunakan dalam media sosial Facebook pada zaman modern. Yang pertama, kita paparkan dulu terkait penggunaan bahasa secara umum, yang mana bahasa sebagai bagian dari kebudayaan merupakan salah satu sarana atau alat komunikasi antar manusia yang paling efektif dan banyak digunakan manusia. Dalam bahasa terdapat berbagai norma kebudayaan yang mengatur tentang perilaku kebahasaan anggota masyarakatnya. Kemudian dari perkembangan media sosial, yang mana dewasa ini media sosial yang berbasis teknologi informasi merupakan sarana komunikasi masyarakat yang paling efektif karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Media sosial sendiri berbasis teknologi informasi yang bentuknya itu seperti Twitter, Facebook, blog, Instagram, dan situs online lainnya, yang mana sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudian fungsi bahasa sendiri dalam media sosial. Dalam konteks ini, media sosial seperti Twitter, Facebook, blog, Instagram, dan situs online lainnya mudah dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yang mana antara lain untuk melakukan aktivitas di media sosial seperti berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, mengirim gambar kepada orang-orang, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan Facebook, yang mana Facebook merupakan salah satu platform media sosial terbesar di dunia dengan berbagai fitur yang disediakan di dalam aplikasi media sosial ini, yang memungkinkan para penggunanya untuk berkomunikasi dengan banyak orang, baik yang dekat maupun yang jauh. Hal itu tentu menarik perhatian banyak orang untuk mencoba menggunakan aplikasi media sosial ini, tak terkecuali dengan masyarakat Indonesia yang mana jumlah pengguna Facebook dari negara ini mencapai angka 2,7 miliar orang. Yang mana angka 2,7 miliar ini merupakan angka yang tidak sedikit dan dapat mengakibatkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian bahasa istilah yang digunakan pada aplikasi Facebook. Pada Facebook, bahasa yang dipakai oleh pengguna ternyata memiliki berbagai varian. Varian tersebut antara lain adalah istilah-istilah khusus, misalnya all, kependekan dari online dalam jaring, kemudian GPP, kependekan dari gak apa-apa atau tidak apa-apa, kemudian kite, kependekan dari kita. Kemudian selain itu terdapat pula varian yang berupa unsur-unsur bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah, dan lain-lain. Kemudian dalam temuan data yang didapat dari observasi di media sosial Facebook, terdapat beberapa status yang menggunakan kalimat tidak baku. Seperti contohnya, gimana sih ini, ngapain sekolah masih diliburkan padahal udah banyak mall dan tempat wisata yang dibuka. Beberapa kata yang tidak baku dalam status ini yaitu kata kenapa, kemudian sudah, dan yang penggunaan penulisannya seringkali disalah tuliskan dengan mengurangi satu atau dua huruf dan bahkan menyingkatnya menjadi sebuah singkatan yang tidak terikat dengan aturan penyingkatan yang benar. Kemudian ada tanggapan dari status tersebut yang berbunyi, ya mau gimana lagi, ya mau lagi masa pandemi ya gini. Pada kalimat tersebut juga terdapat beberapa kata yang salah, seperti kata gimana, emang, lagi, dan gini, yang mana masing-masing memiliki pembenaran, yaitu bagaimana, memang, sedang, dan begini. Kemudian terdapat tanggapan lagi dari kalimat selanjutnya, yaitu tapi kan kalau mall aja udah dibuka, harusnya sekolah juga boleh dibuka. Beberapa kata yang terdapat pada kalimat ini juga masih terdapat kesalahan, seperti kalau, aja, udah, dan harusnya, yang masing-masing pembenarannya yaitu kalau, saja, sudah, dan seharusnya. Kemudian kalimat tanggapan selanjutnya yaitu ya udah gak apa-apa, kita sebagai masyarakat cuma bisa ngikut aturan pemerintah aja. Kemudian kata yang seharusnya benar pada kalimat ini yaitu kata udah gak apa-apa, kemudian ngikut aturan, dan aja, yang masing-masing pembenarannya yaitu sudah, tidak apa-apa, mengikuti peraturan, dan saja. Kemudian tanggapan selanjutnya yaitu kalimat benar juga ya udah MG corona ini bisa cepat selesai biar anak 2 bisa sekolah lagi. Pada kalimat tersebut juga terdapat beberapa kata yang salah dalam penulisannya, yaitu benar, udah, MG, cepet, biar anak 2, dan sekolah, yang mana masing-masing pembenaran dari kata tersebut yaitu benar,
sudah, semoga, cepat, agar, anak-anak, dan sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu alasan terkait perubahan bahasa dalam media sosial, yaitu alasan-alasan tersebut digunakan sebagai pendukung bagi mereka dalam penggunaan bahasa-bahasa yang dirasa kurang efektif dan tidak benar dalam pengejaan serta penulisannya. Alasan-alasan tersebut yaitu mereka ingin mengikuti suatu tren, kemudian anggapan media sosial sebagai sarana hiburan, kemudian membuat singkatan untuk mempersingkat waktu, dan kemudian yang terakhir adalah sebagai ajang silaturahmi kepada teman atau saudara, yang mana masing-masing dari beberapa faktor dan alasan tersebut disepelekan dan dianggap mudah, padahal dengan menganggap mudah suatu penulisan bahasa sehingga penulisan bahasa tersebut keliru dan salah dalam pemaknaannya dapat mengakibatkan orang yang membacanya menjadi bingung dan tidak memahami apa makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sang penulis tersebut. Walaupun umumnya memang media sosial ini digunakan sebagai sarana berkomunikasi antar orang-orang yang sudah terkenal, yang sudah saling mengenal satu sama lain, namun bukan berarti tidak memiliki kemungkinan orang-orang yang membaca tulisan tersebut merupakan orang yang tidak mengenali orang tersebut, sehingga dalam konteks pemahamannya orang-orang tersebut sering mengalami kesalahpahaman terkait dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis sebenarnya. Kemudian dampak dari perubahan penggunaan bahasa di media sosial yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia, kemudian menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia dan mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain, serta menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Kemudian cara menyikapi perubahan penggunaan bahasa yang ada di media sosial. Pertama yaitu kita tidak boleh berlebihan dalam mengikuti suatu tren dan menggunakan bahasa gaul dengan bijak, serta tetap memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kesimpulannya adalah jika penggunaan bahasa yang salah dalam pemakaiannya di media sosial terus dibiarkan dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar, maka hal tersebut dapat menjadi sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa, khususnya pada generasi muda zaman sekarang, sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat besar kemungkinan bahwa bahasa Indonesia dapat hilang karena tergeser oleh bahasa yang tidak baku dalam penggunaannya di media sosial pada masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.